Setelah modalnya habis, ruko udah direnovasi, semua pelang perusahaan udah dibuat semua, keren semua, pokoknya keren, semua dibuka. Nah, begitu dia duduk manis, baru sadar, loh kok sepi, kok orang nggak datang ke saya. Wah, saya nggak punya strategi sukses bisnis, gitu bro. Kantong duit 3, 2, 1, yuk kita ngobrol. Halo teman-teman sekalian, pada edisi Yuk Kita Ngobrol hari ini, saya akan ngobrol sama salah satu sahabat saya. Beliau mentor saya waktu pertama kali saya terjun kerja. Beliau salah satu yang ngedidik saya. Dari saya nggak ngerti apa-apa soal media, bikin konten, beliau yang pertama kali salah satu yang ngajarin saya. Nah, ada cerita yang menarik yang teman-teman perlu dengar dari beliau, apalagi kalau teman-teman mau terjun sebagai pengusaha di masa-masa pandemi ini, ya. Ceritanya sangat-sangat seru dan menarik. Nah, yuk kita ngobrol. Halo Kak Oscar, apa kabar Kak Oscar? Halo, kabar baik Bro Liman. Oke, waduh, itu seger banget nih tampang ini Kak. Kan pagi-pagi baru mandi nih. Oh iya. Iya. Kak Oscar, hari ini saya lagi ngobrol-ngobrol Kak sama teman-teman saya, ya. Oke. Nah, Ya. saya mau olah nih cerita Kak Oscar yang menurut saya banyak berguna buat teman-teman saya Kak Oscar. Ya. Nah, salah satu yang saya mau tanya sama Kak Oscar nih, pertanyaan pertama nih Kak Oscar ya. Ya. Kak Oscar boleh cerita gak pengalaman Kak Oscar? Kan saya lihat Kak Oscar banyak pengalaman nih, awal-awal kan di dunia korporasi. Sekarang Kak Oscar di bidang coaching buat para entrepreneur. Nah, coba Kak Oscar cerita dulu Kak, pengalaman Kak Oscar di bidang korporasi itu konsentrasi di bidang apa sebelumnya Kak Oscar? Ya, terima kasih Bro Liman. Salam sehat buat teman-teman sahabat kantong duit. Ya, ya. Jadi sebenarnya mulainya kita sama Bro waktu itu. Kalau dibilang mentor, kayaknya kita sama-sama belajar waktu itu ya. Jadi memang karir saya pertama itu di dunia literatur, teman-teman. Jadi saya memang menekuni dunia literatur cukup lama, dan dunia literatur itu pasti karakternya seorang pembelajar. Nah, dari pembelajar ini ternyata saya tanpa sadar ternyata memang banyak yang masuk ke kepala saya begitu. Apa yang kita pelajari. Jadi dari outputnya itu disalurkan ke buku ataupun majalah ataupun materi-materi training, dan lama-lama output ini jadi modul training Bro Liman. Nah, dari modul training ini saya biasa ya ketemu teman. Jadi katanya teman-teman itu kalau mau bisnis cepat, karir cepat itu tidak hanya kita punya bekal ilmu, tapi kita berteman dengan siapa. Nah, ini leverage saya. Jadi saya ketemu seorang konsultan mantan, dia konsultan yang bekerja di Amerika dan mantan kerja di Accenture, itu konsultan multinasional, konsultan internasional. Nah, dari situ saya semula mengerjakan materi-materi modul-modul untuk training change management. Karena change management ini masuk kategori strategi, jadi ini memang konsumsinya untuk direksi atau top eksekutif ke atas para decision maker. Nah, dengan belajar dari teman saya ini, ya saya sebenarnya menyediakan konten, minta sumber-sumber referensi seperti itu. Nah, saya melayani itu sampai akhirnya saya jadi trainernya dan konsultannya, diajak jadi asistennya, sampai akhirnya ya kita melayani kurang lebih ya puluhan perusahaan ya, sekitar 2.500 batch. Seperti itu Bro. Waduh. Nah, berarti kalau saya lihat kayak berkat buah dari ketekunan Kak Oscar mengerjakan hal-hal sederhana kayak literatur, ya kan, create konten. Nah, terus ditambah dengan membangun networking dalam community, ya kan, ternyata itu cikal bakal Kak Oscar, akhirnya buah karyanya bisa dinikmati orang banyak tuh Kak Oscar ya. Ya, begitu.
Oke, nah sekarang saya mau nanya pertanyaan kedua nih Kak Oscar. Nah, kan saya dengar sekarang Kak Oscar sedang apa, bahkan bukan sedang, bahkan sudah mulai shifting ya dari yang awalnya melayani korporasi, sekarang di-expand kayak Kak Oscar juga melayani orang-orang yang mau terjun sebagai entrepreneur Kak Oscar. Ya. Nah, saya mau tanya nih Kak Oscar, kenapa Kak Oscar? Bukannya enak Kak Oscar melayani korporasi Kak? Ya, ya memang enak, tapi ternyata enak itu ada masanya, Bro Liman. Jadi, jadi dengan kasus pandemi ini, saya termasuk profesi saya termasuk yang terdampak. Jadi, jadi ketika ada pandemi, perusahaan-perusahaan hold semua program-program training. Tapi sebelum itu pun sudah mengalami sedikit-sedikit krisis. Krisisnya dari mana? Nah, biasa bro, di dalam bisnis itu rasanya nggak ada bisnis itu yang bisa berlama-lama stay di blue ocean. Ketika blue ocean itu nyaman, itu yang nyerbu banyak. Yang nyerbu banyak dan biasa kalau newcomers untuk mengalahkan petahana pasti mereka price war. Jadi harga banting-bantingan begitu. Nah, jadi memang dunia korporasi bahkan perusahaan konsultan yang luar negeri agak kesulitan sekarang di Indonesia karena mulai nggak dipakai, bergeser. Apalagi ada ini ya, ada YouTube dan lain sebagainya yang wow, ada learning itu profesor bisa kasih gratis, kasih macam-macam konsultan-konsultan yang hebat. Nah, jadi pergeseran itu ternyata membuat bisnis konsultan training di korporasi mengalami penurunan demand ya. Terus ditambah COVID, seluruh ini saya program training batal bro, batal. Yang semula ada batal. Jadi mulai berpikir keras nih, kira-kira apa? Nah, di tengah-tengah itu saya memang dapat kesempatan luar biasa. Saya belajar entrepreneurship dari Ciputra Entrepreneurship University. Jadi saya ketemu Pak Andreas Tanan, beliau salah satu mentor, salah satu pengajar dan asistennya Pak Ciputra untuk mengkonsep program-program entrepreneurship training. Dan beliau waktu itu memberi kesempatan untuk melayani komunitas saya. Saya punya komunitas namanya Kingdom Transformer Community. Ini komunitas multi bisnis, multi profesi. Nah, ketika saya punya komunitas ini, beliau bersedia melatih komunitas dengan program berburu peluang usaha. Nah, di situ saya terbuka sekali bahwa entrepreneurship ini luar biasa. Jadi ini kesimpulan versi saya ya. Entrepreneurship itu ilmu yang membuat kita tidak pernah mati langkah. Kenapa? Kenapa? Karena ajaran utamanya itu innovation. Jadi mengutip dari Peter Drucker, guru manajemen dan guru strategi bisnis, beliau mengatakan the main instrument of entrepreneurship is innovation. Jadi instrumen utama dari entrepreneurship itu inovasi. Kalau tidak berinovasi bukan entrepreneurship. Nah, jadi dari situlah saya muncul inovasi. Ini perlu saya ceritakan sedikit lagi atau bagaimana, bro? Jadi kalau saya lihat kayak yang saya bagus nih ya, yang saya tangkap. Kalau sekarang ini cepet shifting ya kayak di tengah problem ya kayak. Nah, begitu. Jadi ini salah satu kunci teman-teman ya, kalau Anda lagi ada masalah ya, jangan merenungi masalah tapi cepat shifting. Ya. Nah, itu salah satu yang saya belajar dari jawaban Kak Oscar di pertanyaan kedua. Nah, sekarang saya mau tanya pertanyaan ketiga nih Kak Oscar. Pertanyaan ketiga nih Kak Oscar. Saya pernah sedikit lihat materi Kak Oscar dan ada satu yang kata-kata sederhana tetapi nancep banget nih Kak Oscar. Ya. Di situ Kak Oscar ada ngomong, banyak orang gagal dalam bisnis karena otak mereka tuh hanya mikirin buka bisnis. Jadi energinya itu dihabisin buat buka bisnis bagi entrepreneur baru,
setelah buka habis energinya sehingga dia nggak sukses kan. Nah, menurut Kak Oscar kan katanya buka bisnis beda sama sukses bisnis. Nah, saya ngalamin tuh Kak, banyak kan sebagian besar entrepreneur gagal tuh Kak. Ya karena energinya habis waktu buka. Jadi begitu buka udah lelah dia. Nah, coba ceritain Kak, lebih detail Kak. Nah ini fenomena yang seringkali dilakukan oleh pebisnis pemula. Mereka punya ide buka bisnis. Padahal 80% bisnis itu gagal karena apa? Nggak ada pelanggannya gitu. Nggak ada pelanggannya dan itu telat mikir. Jadi saya tinggal di perumahan ya. Tinggal di perumahan, banyak bisnis-bisnis baru itu umurnya nggak lebih dari 6 bulan. Mereka sewa ruko, 6 bulan doang ya, gila. 6 bulan tuh pendek banget. Pendek banget. Jadi setiap kali launching kan biasa ya ada bunga papan. Selamat atas dibukanya restoran ini, selamat. Bisnis kuliner kebanyakan ya. Ada distro juga, ada factory outlet, selamat. Itu rasanya belum selamat itu kalau baru buka. Nah, karena setiap orang telat mikir, bro, yang saya lihat. Dia mikir buka bisnis, ketika saya tanya, oke, kalau sudah dibuka nih, terus bagaimana orang datang berbondong-bondong membeli produk kita? Nggak bisa jawab dia. Nah, saya menemukan kasus ini, karena mereka ternyata fokusnya, konsentrasinya buka bisnis. Kalau buka bisnis kan gampang, nyewa ruko, itu biaya semua itu. Kalau mikir buka bisnis itu mikir biaya. Karena itu orang yang orientasinya buka bisnis, kalau ditanya yang diperlukan apa? Modal bisnis. Kenapa? Karena dia ngabisin modal. Setelah modalnya habis, ruko udah direnovasi, semua pelang perusahaan udah dibuat semua, keren semua, pokoknya keren, semua dibuka. Nah, begitu dia duduk manis, baru sadar, loh kok sepi? Kok orang nggak datang ke saya? Wah, saya nggak punya strategi sukses bisnis, gitu bro. Jadi strategi sukses bisnisnya lupa dibuat di awal, bro. Iya. Nah ini bagus teman-teman. Jadi kesimpulan ya dari pertanyaan ketiga ini adalah, coba Kak Oscar benerin kayaknya kalau saya salah ya. Saya coba simpulkan. Jadi habiskan energi kita untuk mikirin bisnis kita sukses, atau vocabnya Kak Oscar adalah sukses bisnis. Yaitu bahasa awamnya adalah gimana bisnis rame. Bukan hanya buka bisnis. Karena kalau buka bisnis adalah hanya ngabisin modal. Betul Kak Oscar ya? Oke. Nah, sekarang Kak Oscar, saya mau nanya pertanyaan keempat nih Kak Oscar. Oke, sekarang pertanyaan keempat Kak Oscar. Tadi kan ada namanya strategi untuk kita sukses bisnis, bukan hanya tanda kutip buka bisnis Kak Oscar. Nah, apa sih Kak Oscar supaya orang mikirnya itu sukses, bukan hanya berani buka, tetapi berani sukses Kak? Ada nggak strategi simpelnya Kak yang teman-teman bisa nonton dari YouTube ini Kak? Ya, karena saya sekarang juga pelaku, jadi saya memang memikirkan bagaimana ketika saya shifting kan target saya pertama corporate, shifting ke community. Nah, kalau di corporate kan melayani targetnya employee ya, entah itu direktur, kategorinya tetap employee. Nah, dari employee saya shifting ke entrepreneur. Nah, ketika belajar ini saya langsung berpikir tentang strateginya. Ketika saya udah tahu bahwa yang penting itu bukan modal bisnis, strategi bisnisnya. Modal bisnis tanpa strategi bisnis dijamin habis modalnya. Jadi kalau mau modalnya awet menghasilkan, harus ada strategi bisnisnya. Jadi yang pertama itu strategi bisnis. Bahkan strategi bisnis ini kalau bisa ya, kadang-kadang kita berpikir kalau nggak punya modal bagaimana? Ya cari strateginya bagaimana cari modal. Begitu. Ya, jadi strategi bisnis ini saya setelah explore sana sini, dan kan ada pepatah yang mengatakan kalau belajar sukses itu ya dari orang sukses. Akhirnya saya menganalisa, mengeksplor proses bisnis-bisnis yang sukses besar. Nah, dari situ saya ketemu 5T, Pak. Jadi formulanya namanya 5T kayak, waduh. 5T otaknya langsung 5 triliun nih Kak. Nah, iya, otaknya ke sana ya, pikirannya ke sana ya. Nah, Kak Oscar, coba T yang pertama apa Kak? T yang pertama? Ya, jadi ini rangkumannya.
saya istilahkan dengan sukses bisnis 5T. Oke. T pertama, ketika bicara 5T, orang langsung bilang 5 triliun. Langsung konotasinya ke sana. Tapi 5T ini bukan ada kaitannya dengan nilai rupiah. Oke. Tapi T yang pertama adalah terbesar. Terbesar. Ya. Gimana terbesar. Pak, penjelasannya? Ya, jadi ini saya belajar juga beda antara pedagang dan entrepreneur. Oke. Kalau pedagang itu mikirnya dia ada produk dijual dapat profit, gitu aja. Tapi kalau entrepreneur memang berinovasi bagaimana dia bisnis ini bukan cuma dapat profit, tapi profit besar. Jadi seperti itu. Dan profit besar ini memang awalnya dari melihat peluang besar. Nah, jadi terbesar di sini mempraktekkan teori entrepreneur yang dimulai dengan melihat peluang terbesar. Jadi, contohnya ya, Bill Gates ketika mau mendirikan Microsoft, dia melihat peluang besar. Software komputer ini tidak hanya diperlukan kantoran. Zamannya Microsoft belum ada, dunia komputer itu dikuasai oleh IBM. Dan IBM mengkonsentrasikan bisnisnya duit gede lewat korporasi. Jadi IBM berpikir bahkan memprediksi dunia hanya perlu 5 komputer. Karena IBM menguasai mainframe komputer. Dia menguasai itu. Tapi Bill Gates enggak, corporate kalah sama populasi dunia. Penduduk dunia waktu itu 5 miliar ya. Nah, Bill Gates punya visi komputer tuh nggak perlu segede lemari dan hanya di kantor, tapi komputer bisa ada di setiap meja, di setiap rumah. Nah, Bill Gates ini melihat peluang terbesar di situ. Itu Bill Gates. Dan akhirnya fakta membuktikan IBM terpuruk, Microsoft melejit. Dan Bill Gates gantian sama Warren Buffett, dia jadi orang terkaya di dunia, nomor 2. Jadi itu kesimpulannya, contoh yang lain nggak? Jadi kesimpulannya ini kesimpulannya kalau terbesar ini kalau saya lihat maksudnya adalah kita harus pandai melihat peluang di mana market gede itu yang lagi tren tuh ada di mana gitu market. Jadi kemana market melangkah, di situ kita harus nyampe lebih dulu gitu Itu maksudnya bukan cuma tren ya, tapi ini bicara tentang number atau jumlahnya besar nggak? Jadi artinya populasi pelanggannya banyak nggak gitu yang butuh, yang demandnya gitu jadi kalau kita capek-capek ternyata marketnya kecil, kayaknya effort kita, usaha kita nggak sebanding deh sama hasilnya. Jadi cari niche, cari market yang niche-nya besar gitu yang kebutuhannya besar. Gitu, jadi dan itu sudah dilihat di awal, Bro Liman. Jadi kita udah lihat dulu, wow ini jumlahnya besar. Kalau saya main di sini, seperti itu. Jadi kalau mau buka bisnis A, lihat dulu market konsumsinya bisnis A ini seberapa gede gitu ya. Kalau cuma sekelurahan jangan buka, capek gitu. Kalau perlu contoh-contoh lain, saya bisa berikan 3 contoh lagi. Nanti tentang contoh terbesar. Berikutnya bisa hubungin langsung ke nomor WA Kak Oscar kalau mau konsultasi. Kak Oscar, nomor WA-nya berapa Kak? Sebutin Kak. Di 0813 10602. Ulangi Kak Oscar. 0813 1068 0202. Jadi teman-teman, kalau nanti Anda ada pertanyaan lebih mendalam bagaimana cara melihat market dengan needs yang besar, search-nya bagaimana, Anda langsung WA ke WA bisnisnya Kak Oscar. Sekarang kita mulai dengan T yang kedua, Kak Oscar. Sekarang T yang kedua apa Kak? T yang kedua ini terbaik. Jadi setelah terbaik, maksudnya? Jadi setelah terbesar terbaik. Nah, terbaik ini maksudnya kita sekarang ada di era yang semua mencapai yang terbaik. Jadi persaingan bisnis sekarang bukan the best among the worst, bukan yang terbaik di antara yang terburuk, tapi the best among the best.
Jadi kalau Bro Liman ngamati ya, pasar sekarang hampir tidak ada launching produknya abal-abal. Semua udah keren-keren semua. Handphone teknologinya semua udah keren-keren. Nah, jadi kalau semua udah terbaik, lalu kita kasih produk yang biasa-biasa saja, dijamin pasti gagal. Jadi sekarang berpikir bisnis sudah harus langsung yang terbaik. Dan ngerinya lagi, sekarang persaingannya itu terbaiknya itu benar-benar sulit ditolak. Kenapa? Karena begini, sekarang itu ada tren di dunia e-commerce ya, trennya itu freemium, free tapi premium, kualitas baik di nyaris gratis gitu ya. Contohnya kita naik aplikasi GrabCar itu cuman Rp1 bayarnya, pakai aplikasi payment. Nah, itu persaingan gitu akan semakin menuju yang terbaik. Nah, jadi kalau kita mau berentrepreneursip, Pak, terus kita nggak siap dengan produk terbaik, waduh jangan. Mending kita hold dulu, cari seperti itu. Itu terbaik. Dan untuk terbaik ini memang ada strateginya, ada rumusannya, ada 2 rumus. Nah, kalau mau tahu rumusnya, Anda WA Pak Oscar. Berapa WA-nya Kak Oscar? Ulangin lagi Kak WA-nya. Ya, 0813 1068 0202. Oke, sekarang T yang ketiga apa Kak Oscar? Ya, T yang ketiga ini tercepat. Wah, tercepat. Ya. Ini memang saya dapat inspirasi dengan kebutuhan situasi sekarang. Ya. Jadi situasi sekarang ini banyak yang terdampak COVID, terdampak krisis. Kebutuhannya itu kalau bisnis profitnya langsung cepat. Profitnya cepat. Nah. Kalau profitnya itu nunggu 30 hari, rasanya dia nggak bisa bertahan. Karena itu ya harus ada daily bahkan menit. Nah, saya ada pelajari beberapa itu 1 minute business itu akan jadi tren. Jadi contohnya sedikit, satu contoh aja ya. McDonald itu dulu dia fokusnya dine in, makan di tempat. Tapi ketika dia pelajari makan di tempat, banyak orang nongkrong, satu meja ditempati 2 orang, 4 jam dia cuman pesen paket hemat. Jadi 4 jam itu cuman dapat paket hemat tuh 30 ribuan ya. Kalau 2 orang 60 ribu, itu 4 jam. 4 jam udah habis peluang penjualan di situ. Nah, tapi mulai terpikir adanya drive-thru ya. Drive-thru ini mereka buat cepat sekali. Jadi kita pertama order, habis order mobil bergerak lagi, 1 langkah bayar, 1 langkah ambil pesanan, itu nggak sampai 3 menit. Nah, bayangkan, nggak sampai 3 menit yang drive-thru itu bisa pesennya 100 ribu ke atas. Nah, yang dine in berdarah-darah 4 jam cuma 60 ribu ke atas. Iya. Jadi saya ingat satu statement, katanya bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat katanya. Iya, benar sekali. Oke, Kak Oscar, itu tadi T yang ketiga. Nah, sekarang kita T yang keempat, Kak Oscar. Nah, Kak Oscar, T yang keempat apa Kak? T yang keempat ini, iya, termudah. Waduh, termudah. Iya. Zaman sekarang. Iya, zaman sekarang itu konsumen pelanggan udah biasa dimudahkan. Kita pakai teknologi, ada namanya user friendly, ya. Lalu kita mau bayar, ada easy pay. Wah, banyak yang mudah-mudah, semua dimudahkan, one stop solution dan lain sebagainya. Jadi semua mengarah ke praktis. Nah, sekarang kalau kita berbisnis ribet, meskipun produknya udah bagus ya. Profitnya udah cepet, tapi kalau ribet, wah ditinggalin orang, selesai kita. Nah, jadi harus termudah, dibuat semudah mungkin orang bertransaksi dengan kita dan segampang mungkin one touch 1 menit selesai, seperti itu bro. Jadi berarti termudahnya ini dari kacamata konsumen mengakses produk kita ya? Iya, juga termudah dia lihat produk kita, dia nikmatin produk kita gitu kayak. Dia menggunakan produk kita gitu ya. Betul. Ada satu lagi sih, maksudnya tidak hanya kemudahan dari pihak customer, tapi kemudahan dari cara kerjanya juga. Kalau cara kerjanya repot,
Nah, ini sulit, bisnis sulit dikembangkan. Cara kerja harus praktis semudah mungkin. Nah, salah satunya sekarang trennya itu orang nggak mau kerja sendiri. Eranya kolaborasi atau kerjasama. Itu salah satu faktor termudah. Nah, itu berarti T yang keempat yaitu termudah. Nah, sekarang yang terakhir Kak Oscar, apa itu T yang kelima, Kak? Ya, nah yang terakhir ini sebagai closing, T yang kelima ini teraman. Maksudnya jadi kan? Setiap orang jadi risiko gagal ruginya itu dinihilkan atau dinolkan. Caranya seperti apa? Nah, sekarang itu bisnis yang membuat cemas itu apa? Bisnis menunggu. Aduh, ada pembeli nggak ya? Hari ini omsetnya berapa ya? Ada pembeli bakaran beli nggak? Nah, contohnya kalau di mall, buka di mall itu sekali buka, belum jualan, belum apa-apa, listrik nyala, AC nyala, 10 lantai, itu udah puluhan juta kosnya. Nah, ketika kita udah buka jam 10 ya, mungkin punya outlet di mall, buka jam 10, terus traffic pengunjung mulai datang, kan harap-harap cemas. Ini cuma lihat-lihat doang atau masuk atau beli ya. Nah, itu bisnis gak aman. Buat saya, bisnis yang pembelinya itu nggak fix dan tidak firm, itu bisnis yang tidak aman. Bisnis teraman adalah bisnis yang selalu ada pelanggan setiap hari. Bahkan kalau setiap menit keren banget. Nah, jadi konsep teraman ini adalah bisnis yang selalu ada pelanggan. Kenapa ini disebut aman? Karena hidup matinya bisnis ditentukan oleh pelanggan. Tanpa pelanggan, bisnis apapun akan lenyap. Seperti itu, bro. Berarti tadi kita udah lihat 5T. Yang pertama terbesar, ya Kak Oscar ya. Yang kedua apakah tercepat ya? Terbaik. Yang kedua terbaik. Yang ketiga tercepat. Yang keempat termudah. Yang kelima teraman. Nah, bagi Anda yang ingin mereformasi atau mentransformasi bisnis Anda, baik yang sudah jalan ataupun yang baru mau mulai, nah Anda bisa konsul langsung ke Pak Oscar, ya, di nomor berapa Kak? Nomor HP-nya Kak? 0813 1068 0202. Nah sekarang Kak Oscar bisa kasih statement terakhir Kak untuk teman-teman yang lagi putus asa menghadapi masa pandemi ini Kak, biar mereka semangat. Silakan Kak. Ya, peluang selalu ada. Ya. Kalau satu peluang tertutup, pasti ada peluang berikutnya yang terbuka. Jadi perjuangan kita bukan hanya membuka bisnis, bukan hanya mendapatkan uang, tapi awal langkah kita adalah melihat peluang-peluang baru. Itulah entrepreneurship, selalu melihat peluang baru. Nah, thank you Pak Oscar buat ceritanya. Semoga teman-teman yang nonton ini, saya doakan mendapat bisnis dengan nilai 5 triliun gara-gara menerapkan strategi 5T dari Kak Oscar. Amin ya. Nah, teman-teman bagi Anda yang nonton di Instagram, jangan lupa follow di Kantong Duit. Bagi Anda yang nonton di Facebook, Anda bisa join Facebook Group Kantong Duit. Lalu bagi Anda yang nonton di YouTube, Anda bisa subscribe channel YouTube Kantong Duit. Kak Oscar, boleh say halo Kak ke teman-teman? Saya dadah. Ya, halo, thank you semua. Bye semua, thank you semua, makasih. Salam sehat. Ya.